sufi, neraka itu bukanlah sesuatu yang di luar diri kita, namun sesuatu yang berada di dalam diri kita. Dan ketika kita terjebak oleh ilusi dan kita tenggelam dalam ego kita, maka itulah neraka kita. Itulah neraka yang bisa kita rasakan di dalam diri kita. Seringkali kita terstimulasi gitu ya, atau kita membiarkan stimulus-stimulus dari dunia luar itu masuk melalui pintu indera kita tanpa kita sadari. Nah, ketika jiwa kita suffering, nah ini merupakan salah satu ujian ya, merupakan salah satu ujian yang seperti membersihkan diri kita gitu, membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, supaya kita kembali lagi ke oneness tersebut. Sama juga seperti yang sudah kita bicarakan tadi, ketika batu itu diubah menjadi berlian gitu ya, itu kan dia mengalami suatu proses yang terlihat menyakitkan gitu ya, dia harus dipukul, dia harus dihancurkan. Sama juga seperti jiwa kita, ketika kita mengalami ilusi-ilusi tersebut dan ketika kita mengalami ujian tersebut, kita sebenarnya mengalami suatu ujian yang membersihkan jiwa kita supaya kita bisa kembali pure, supaya kita bisa kembali ke oneness gitu, kembali lagi ke consciousness. Kita diuji gitu loh oleh Tuhan dengan berbagai ilusi sampai kita bisa awaken, sampai kita bisa ke state awakening. Nah, sebelum kita pure, kita tidak akan berhenti diuji oleh ilusi-ilusi tersebut. Rasa suffering tersebut gitu, rasa yang sangat menyakitkan karena ilusi dan juga ujian tersebut, itu akan membuat kita egoless dan bisa mencapai consciousness. Bila jiwa manusia itu dianalogikan ya sebagai neraka jahim, itu atau neraka yang ada di dalam diri kita, maka penderitaan atau suffering itu sebenarnya dimulai dari jiwa kita sendiri gitu, bukan dari tempat lain. Maka harus sangat diketahui atau sangat disadari bahwa suffering itu mungkin bisa saja berasal dari luar atau berasal dari sesuatu yang eksternal gitu. Tapi sebenarnya kan yang membuat atau membiarkan diri kita suffering atau membuat diri kita merana, itu kan diri kita sendiri ya. Kita membiarkan ilusi-ilusi tersebut masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam indera kita, dan tidak kita saring gitu kan. Maka dari itu ada juga perkataan atau ada juga saying bahwa api Allah telah dinyalakan yang membakar sampai ke hati atau jiwa. Dan sungguh api itu ditutup rapat bagi mereka. Itulah neraka jahim yang ada di dalam diri kita gitu. Itulah suffering yang ada di dalam diri kita. Seorang sufi berkata bahwa sebenarnya indera itu tidak hanya ada 5, tetapi ada 19. Dan 19 fakultas atau indera ini memiliki efeknya masing-masing dan dapat melemahkan jiwa kita bila kita belum consciousness. Nah, contohnya aja, bila kita merasa iri, dengki, sedih, depresi, stres, itu kan merupakan indera emosi gitu ya. Jadi di dalam jiwa kita itu kan ada berbagai indera juga seperti emosi, will, ratio, imajinasi, dan lain sebagainya. Dan ketika kita merasakan emosi-emosi tersebut, berarti ada suatu ilusi atau ada suatu stimulus yang masuk melalui indera emosi kita kan. Bila hati atau kalbu kita itu dibiarkan begitu saja gitu, dibiarkan menerima ilusi tersebut begitu saja tanpa disaring, maka kita bisa jatuh dan kesadaran kita itu juga bisa menurun gitu. Ketika hati atau kalbu kita jatuh dan menurun, maka jiwa kita itu tidak akan bisa mi'raj gitu, atau tidak akan bisa ascend. Kalian pasti ingat kan cerita Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad itu ascend ke langit dari Masjidil Aqsa. Nah, itu sebenarnya merupakan analogi dari jiwa manusia, di mana jiwa manusia yang mengalami kegelapan, dia ascend atau dia naik ke atas menuju cahaya dari Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus sangat sadar terhadap apa stimulus yang datang dari luar, yang masuk ke dalam jiwa kita, yang masuk ke dalam indera kita.
kita harus terus sadar dan terus menyaring stimulus-stimulus tersebut agar hati atau kalbu kita itu tidak jatuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa Tuhan menghadirkan neraka atau neraka jahim tadi ya yang kita bicarakan. Tuhan menghadirkan neraka pada jiwa kita atau ujian-ujian atau segala ilusi pada jiwa kita supaya kita bisa bangun dari ilusi dunia ini. Maka dari itu, jangan takut akan ujian, jangan takut akan rasa sakit, gitu kan, yang diberikan Tuhan di dalam kehidupanmu, karena itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dari Tuhan, supaya jiwa kalian, jiwa kita semua bisa pure kembali, kita bisa kembali ke consciousness kita, dan kita bisa mengembalikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi bila kita simpulkan, manusia itu tidak berdaya kan, manusia itu merupakan suatu makhluk yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak berdaya. Maka dari itu kita harus selalu membutuhkan istiadah, kita harus melakukan istiadah, membutuhkan pertolongan dan guidance dari Tuhan, supaya serangan dan gangguan yang dilakukan oleh dunia ini kepada 19 fakultas atau pintu indera tersebut atau pada jiwa kita itu bisa kita saring gitu, dan bisa diselamatkan oleh cahaya yang ada dalam diri kita. Dan juga Tuhan itu hadir dalam berbagai cara dan berbagai bentuk atau form untuk menolong hambanya. Pertolongan yang kita dapatkan sehari-hari itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Namun terkadang kita saja yang tidak menyadarinya karena persepsi kita terbatas. Namanya juga manusia kan pasti ada batasan-batasannya. Apalagi kalau kita belum mencapai consciousness yang paling tinggi atau kita bukan seorang sufi, kita merupakan manusia yang biasa, yang masih lemah, yang consciousness-nya itu masih turun naik gitu, yang perjalanan jiwanya itu masih panjang. Pasti persepsi kita terbatas dan seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak berjarak dan Tuhan itu sangat dekat dengan kita, dan Ia akan selalu memberikan pertolongannya melalui manusia-manusia lain yang berada di sekitar kita. Jadi dunia fisik ini semuanya hanyalah di dunia imajinasi kita gitu. Nah, jadi seperti gambar yang akan ditampilkan berikut ini, itu merupakan gambar ilusi kan. Pasti teman-teman sering lihat waktu tes otak kiri, otak kanan, itu ada satu gambar yang ketika dilihat secara detail gitu, dilihat, diperhatikan baik-baik, itu akan muncul gambar-gambar yang lain. Nah, itu kan merupakan suatu ilusi optik ya. Sama juga seperti dunia ini. Dunia fisik ini sebenarnya semuanya hanyalah dunia imajinasi kita. Kita seringkali tidak melihat dunia ini apa adanya, namun kita memaknai segala objek pengalaman yang ada di dunia ini berdasarkan persepsi kita kan. Sama juga seperti ketika kita melihat gambar ini, itu merupakan suatu pengalaman visual mentah gitu, atau prakonsepsi, praimajinasi. Kita melihat gambar ini tuh pada saat kita first impression kita ya, pada saat kita melihat gambar ini, apa yang kita lihat pertama kali itu merupakan pengalaman visual mentah kita, merupakan pengalaman prakonsepsi atau praimajinasi. Kita belum memaknai gambar ini dengan consciousness kita. Jadi segala properti, segala objek pengalaman seperti sensasi, perasaan kita, warna, bentuk, apapun itu bukanlah properti material dari dunia fisik gitu, melainkan pengalaman dalam kesadaran atau in experience consciousness. Jadi warna yang kita lihat, bentuk yang kita lihat, segala sensasi yang kita rasakan itu merupakan segala properti yang kita maknai di consciousness kita, jadi bukan di brain kita, karena brain tersebut juga merupakan in experience consciousness. Warna contohnya warna adalah suatu keadaan atau kondisi secara visual saat kita memberikan makna pada warna tersebut dalam consciousness. Jadi ketika kita melihat sesuatu, terus kita memaknai warna tersebut atau benda tersebut dalam consciousness, pada saat itulah benda tersebut memiliki warna gitu loh.
Jadi warna itu merupakan suatu keadaan atau kondisi secara visual, bukan benda itu apa adanya, bukan karena warna itu ada gitu. Jadi itu semua merupakan persepsi. Karena apa yang ada di sekitar kita sebenarnya itu tidak berwarna, dia timeless gitu. Yang mengalami objek pengalaman itu adalah consciousness kita. Jadi yang mengalami warna, sensasi, bentuk, segala sesuatu, segala properti yang ada di dunia ini itu adalah consciousness kita. Namun seringkali kita menganggap bahwa yang mengalami pengalaman itu adalah jiwa, dan inilah kenapa kita seringkali mengalami ilusi, karena jiwa itu bisa dikendalikan oleh ego kan, bisa dikendalikan oleh mind dan person. Jadi ketika kita menganggap bahwa objek pengalaman itu dialami oleh jiwa kita dan juga mind, maka kita akan mengalami ilusi dan kita tidak akan bisa menyingkap tabir dari objek pengalaman tersebut, sehingga kita tidak bisa mengalami meaning atau makna dari objek pengalaman. Tapi pada saat kita sudah bisa menembus tabir ilusi gitu, pada saat kita sudah menjadi seorang alkemis yang bisa menyingkap tabir ilusi dan juga mengalami atau mengexperience the real atau meaning yang sebenarnya, maka kita akan selalu bisa mengubah sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga, atau bisa menciptakan sesuatu, dan kita juga bisa memiliki suatu kesadaran gitu atau consciousness. Maka dari itu semoga kita bisa terus selalu beristiadah, kita selalu bisa meminta pertolongan dari Tuhan dan juga meminta guidance agar kita selalu bisa memiliki consciousness dan dilindungi dari segala ilusi, sehingga kita bisa menjadi seorang alkemis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.